Pada saat ini kapal Dewa Void besar muncul di kehampaan. Itu memblokir kompas terbang yang terdiri dari ratusan orang di kelompok Xiaoyan. Apakah kami ditemukan? Adegan ini sontak saja sedikit mengejutkan Xiaoyan. Tidak ada lagi Batra besar. Untuk dapat melacak kompas terbang secepat ini pasti ada sesuatu yang bisa membuat Taisu menguncinya. Saat ini kecuali Feng Xiu dan orang-orangnya di kompas terbang, sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Masalahnya pasti datang dari kalangan mereka. Orang-orang Feng Xiu pada dasarnya terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang sangat sedikit yang tersisa. Menyadari tatapan dingin Xiaoyan, seketika ekspresi wajah Feng Xiu langsung berubah. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan menjelaskan, "Senior, aku juga tidak tahu mengapa kami ditemukan. Namun sebagai pejuang sensi, aku tidak akan pernah melakukan pengkhianatan. Aku berani bersumpah demi hidupku," ucap Feng Xiu. Xiaoyan mengabaikannya. Sebaliknya tatapannya tertuju ke arah kapal Dewa Void yang besar di depannya. Tuya, salah satu dari 3 bersaudara Tu. Ini juga bisa dianggap bagus. Bertemu dengannya di sini akan menyelamatkan dari beberapa masalah, ucap Xiaoyan. Pada saat ini pintu kapal Dewa Void perlahan terbuka. Kemudian prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar. Mereka semua mengenakan armor dewa palsu. Meskipun tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan tempur mereka bergantung pada armor. Tentu saja yang paling merepotkan adalah kuantitasnya yang tak terbatas. "Ayah, biarkan aku yang menangani Tuya ini," kata Yueli sambil melangkah maju. Cahaya hitam berkedip di tangannya sebelum memadat menjadi sabit hitam di telapak tangannya. Dan momentum di antara ayunan itu sangat luar biasa. "Yueli, sekarang kita berada di tim yang sama. Bahkan jika kamu harus mengambil tindakan, jangan pernah melakukannya sendirian. Menghancurkan musuh dengan konsumsi paling sedikit adalah pilihan yang terbaik," ucap Xiaoyan. Xiao Yeli dipenuhi dengan niat membunuh. Ini karena dia sudah terlalu lama tertekan di dunia bawah. Dia tidak sabar untuk melambaikan sabit di tangannya dan memenggal kepala Taisu. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di depan. Kekuatan keseluruhan Taisu di kehampaan laut ini tidak diketahui. Sekarang dia akhirnya bertemu salah satu dari keluarga Tu yang paling ditakuti di kehampaan Laut Timur. Kekuatannya memang tidak lemah, tetapi dia masih sangat bergantung pada berkah dari armor dewa palsunya. Pada saat ini, kompas terbang di kelompok Xiaoyan dengan cepat dikelilingi oleh 3 lapisan prajurit Taisu. Jumlahnya mencapai ratusan ribu. Ini bukan hal yang aneh untuk Taisu. Ketika Feng Xiu melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Keringat dingin menetes di dahinya. Apalagi saat dia mendengar nama Tuya, dia bahkan lebih gugup lagi. Di depan kapal Dewa Void, sosok Tuya berdiri dengan mengesankan. Perawakannya tinggi, tidak ada armor yang melindungi wajahnya. Rambutnya yang berwarna putih itu berkibar di belakangnya. Di kehampaan yang gelap ini dapat dilihat dengan jelas, ada 3 kristal hijau yang mencolok berkedip di bagian dadanya. Tatapannya yang acuh tak acuh menatap Xiaoyan. Momentum yang keluar dari tubuhnya yang luar biasa. Satu tangannya saat ini sudah memegang tombak panjang berwarna merah. Selain Tuya, ada juga 7 atau 8 sosok di belakangnya. Namun berdasarkan penyelidikan kekuatan jiwa di tingkat domain Xiaoyan, dia masih bisa merasakan keberadaan banyak aura di dalam kapal Dewa Void. Namun hanya 10 orang dari mereka yang memiliki jiwa. Tuya ini cukup pintar. Jika perang bisa dimenangkan dengan korban paling sedikit, ini memang langkah yang sangat hemat biaya. Namun dia terlalu percaya diri. Dengan berani hanya membawa 10 jiwa bersamanya, kupikir dia memiliki alasan atas keberanian ini, gumam Xiaoyan. Kekuatan jiwanya menyapu. Itu untuk memeriksa aura orang-orang ini dengan jelas. "Semuanya, perang ini tidak bisa dihindari. Jangan terlalu banyak berpikir. Bunuh saja semuanya." Xiaoyan yang berdiri di kehampaan akhirnya mengeluarkan perintah. Pada saat yang sama Tuya di kejauhan juga melambaikan tombaknya. Angin kencang bertiup dan ujung tombaknya menuju ke arah Xiaoyan. "Bunuh!" Tuya tidak mengatakan omong kosong apapun. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Segera setelah itu ratusan ribu prajurit Taisu langsung menyerbu dengan gila-gilaan. Pada saat ini sosok Longyan menjadi yang pertama bergerak. Inilah yang paling dia rindukan, yaitu bisa menemani ayahnya menghadapi musuh. Setelah semua usaha kerasnya untuk waktu yang sangat lama, sekarang dia akhirnya mencapai hari di mana dia bisa bertempur bersama Xiaoyan lagi. Setelah Longyan melompat dari kompas terbang,
Auman naga yang menggelegar tiba-tiba saja terdengar. Semua orang mendongak hanya untuk melihat naga skala hitam yang sangat besar. Di kompas terbang ada juga beberapa orang dari dunia iblis kuno. Bagi mereka yang sudah mengalami beberapa pertempuran sebelumnya, merasa bahwa para prajurit Taisu ini tidak lebih dari itu. Pertempuran selalu diselesaikan dalam waktu singkat dan hampir tidak menemukan masalah. Tentu saja alasan utamanya karena 50.000 orang dari dunia iblis kuno melakukan aksi secara bersamaan. Sekarang jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Hanya ada 100 orang dari dunia iblis kuno di sini. Sehingga akan lebih sulit untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun saat ini situasinya berbeda. Ratusan orang akan menghadapi ratusan ribu. Terlebih lagi prajurit Taisu memiliki armor dewa palsu. Dan perang kali ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa cepat dan kuatnya keabadian dewa, tidak mungkin untuk membunuh sejumlah besar dalam satu gerakan. Tak lama setelah Longyan bergegas ke medan perang, 100 orang dari dunia iblis kuno juga memimpin dalam mengambil tindakan. Adapun Xiaozan dan yang lainnya di tim Fearless, mereka tidak berani bertindak gegabah. Meskipun mereka sangat ingin berpartisipasi dalam pertempuran, mereka masih menyadari batas kekuatannya sendiri. Kekuatan mereka berada di level Dewa Do. Meskipun mengenakan armor yang dikembangkan Ding Yue, itu hanya setara dengan keabadian kaisar tingkat kedua dan masih sedikit lebih lemah dibandingkan prajurit Taisu. Oleh karena itu, Xiaozan hanya bisa menginstruksikan lainnya untuk memasuki medan perang nanti. Terlebih perbedaan jumlah ini juga membuat takut semua orang di tim Fearless. Bagaimanapun mereka tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan Taisu. Sekarang setelah melihat jumlahnya yang mencengangkan, memasuki medan perang sekarang hanya akan mengantarkan diri ke dalam pengepungan besar-besaran. Pada saat itu mereka hanya akan mati konyol bahkan sebelum mengeluarkan senjatanya. Sabar dulu. Tunggu sampai orang-orang kuat itu membantai sebagian jumlah besar prajurit Taisu. Pada saat itu kita akan bergabung membantu Tuan Xiaoyan. Paling tidak buatlah diri kita berguna bahkan jika hanya mampu membunuh satu prajurit Taisu. Xiaozan berkata dengan serius. Untuk sementara dia dan yang lainnya hanya bisa mengamati medan perang dari atas kompas terbang. Semua orang di tim Fearless menganggukkan kepalanya. Mereka mengetahui tingkat bahaya yang tidak mungkin bisa ditanggung. Dan belum terlambat untuk mengambil tindakan nanti setelah jumlah Taisu berkurang. Saat ini pertempuran pertama adalah menyerahkan keabadian dewa dari dunia iblis kuno. Tentu saja tidak perlu khawatir tentang kekuatan Longyan. Sekarang dia telah lama membangkitkan garis keturunan Zhu Jiuyin, yang kekuatan tubuh fisiknya bahkan tidak lemah dari Xiaoyan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dan gigit sebanyak yang kau mau. Xiao Yeli menendang anjing Wangcai dan menendangnya pergi. Anjing Wangcai yang berdiri di samping Yueli menggeram pelan dengan gigi terbuka. Kemudian dia melompat dan menjelma menjadi anjing neraka berkepala 3. Ukuran tubuhnya langsung meningkat hingga ratusan kaki dan membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama periode waktu ini, dia selalu mengikuti Longyan dan melakukan pelatihan bersama-sama. Sekarang di medan perang ini dia juga berada di samping Longyan. Di kehampaan yang luas, pemandangan anjing neraka berkepala 3 dan naga skala hitam yang luar biasa besar tampak sangat menakjubkan. Bahkan dalam kehampaan ini, segala sesuatu di sekitarnya tampak tidak penting di hadapan naga besar itu. Bahkan kapal Dewa Void Taisu tidak sebesar kepalanya. Begitu mulut naga itu terbuka, daya hisap yang luar biasa menelan serta pintu masuk prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Itu terjadi dalam sekejap mata di depan mata semua orang. Namun Tuya bahkan tidak merasa panik sedikit pun. Ada juga pasukan baru yang terbang keluar dari kapal Dewa Void dan bergabung di medan perang. Mata Tuya tiba-tiba tertuju pada Xiaoyan dan Xiao Yeli di seberangnya. Dia tahu bahwa Xiaoyan adalah pemimpinnya. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu seharusnya menjadi bala bantuan baru. Itu benar. Para dewa dari dunia iblis kuno telah dikalahkan. Dan jika tidak ada lagi bala bantuan, maka kehampaan Laut Timur juga akan ditelan hidup-hidup olehku. Tapi jika hanya kamu bala bantuannya, itu hanyalah belalang sembah yang mencoba menggunakan lengannya sebagai kereta. Suara dingin Tuya keluar. Armor dewa palsu di tubuhnya bersinar dengan kilau. Sekilas ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan disesuaikan khusus untuknya. Tombak di tangannya juga tidak biasa. Semua ciptakan oleh teknologi Minghe kuno. Itu tidak lebih lemah dari pedang Void pemburu jiwa yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Ayah, serahkan Tuya padaku. Dia terlalu sombong. Yueli mendengus dingin. Jika bukan karena Xiaoyan yang menahannya, dia pasti sudah membunuh Tuya 800 kali.
apalagi memberi pihak lain kesempatan untuk berkata sombong seperti ini. Hal ini membuat Yueli yang memiliki karakter bengis tidak tahan lagi. Yueli, tunggu sebentar. Menurutku tidak sesederhana itu. Ada yang aneh dengan kehampaan di sini. Xiaoyan menggunakan jiwanya untuk mentransmisikan suara itu kepada Xueyeli. Inilah alasan mengapa Xiaoyan tidak langsung mengambil tindakan gegabah. Sejak awal dia sudah merasa ada sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Mereka seharusnya menyiapkan semacam susunan batasan pembunuhan. Setelah meyakini masalah ini, Xiaoyan segera mengibaskan lengannya dan memaksa tahanan roh bangun lagi. Jika itu hanya formasi batasan, seharusnya tidak masalah dengan adanya tahanan roh di sisinya. Hancurkan semua batasan di sekitar. Xiaoyan langsung berkata dengan dingin. Tahanan roh yang baru saja keluar memandang Yueli untuk pertama kalinya, kemudian tatapannya menyapu sekeliling dan mengerti. Setelah masalah formasi tak kasat mata dipercayakan ke tahanan roh, Xiaoyan tidak ragu lagi dan dia menoleh ke arah Yueli. Segera tubuh mereka bergerak bersamaan. Satu sosok menjadi bayangan gelap dan sosok Xiaoyan menjadi kilatan petir. Keduanya langsung menuju Tuya dan yang lainnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tujuan Xiaoyeli sangat jelas. Sabit kematian di tangannya berputar-putar dengan udara hitam saat dia mendekat. Dia mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Tuya. Tuya tidak mengambil tindakan. Sebaliknya melangkah mundur dan kembali ke kapal Dewa Void secepat mungkin. Kemudian 9 orang di sekitarnya mengambil alih untuk menahan serangan Xiaoyeli.